Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami banggakan, sahabat-sahabat para peserta Sekolah Pengawas Pemilu Ad Hoc di lingkungan Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas tema seputar metode dan teknis pengawasan pemilihan. Sebelumnya, perkenalkan saya Arjuna Ihsan Siregar, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Sleman. Pengawasan pemilu atau pemilihan adalah tugas utama yang diberikan undang-undang kepada Bawaslu guna menjamin agar pemilu berlangsung secara luber dan jurdil dan terjaga integritas hasilnya. Terkait tugas-tugas pengawasan ini, setidaknya ada Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang turut mengatur seputar tugas dan wewenang jajaran pengawas pemilu mulai dari Bawaslu RI sampai dengan pengawas pemilu di tingkat TPS atau yang lebih dikenal dengan sebutan pengawas TPS atau PTPS. Sahabat-sahabat Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa yang kami banggakan, dalam melakukan pengawasan di lapangan, setidaknya ada 4 elemen kunci pengawasan yang harus kita perhatikan. Pertama, paradigma pengawasan, yaitu cara berpikir yang utuh, tidak parsial, memandang untaian proses yang terjadi sebagai satu kesatuan. Artinya, pemahaman atas proses dari penyelenggaraan pemilihan secara utuh menjadi prasyarat keberhasilan fungsi pengawasan. Elemen kunci kedua, fokus pengawasan. Pengawasan yang dilakukan haruslah difokuskan pada aspek-aspek krusial yang dapat mengganggu penyelenggaraan pemilu. Misal, fokus pada ketaatan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, pemerintah, masyarakat, pemilih, dan semua pihak terkait ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan. Elemen kunci yang ketiga adalah metode pengawasan. Hal ini tentu nantinya terkait erat dengan sumber daya organisasi dan anggaran yang tersedia. Elemen yang terakhir adalah pelaporan hasil pengawasan, mulai dari formulir model A, laporan periodik, dan lainnya, tak terkecuali publikasi hasil pengawasan. Sahabat peserta Sekolah Pengawas Pemilu Ad Hoc yang kami cintai, sudah merupakan kelaziman dalam setiap kali melakukan pengawasan, Bawaslu selalu mengedepankan strategi pencegahan dan penindakan. Mencegah terjadinya berbagai potensi pelanggaran oleh peserta pemilihan atau pihak terkait merupakan hal yang perlu didahulukan pertama kali dalam melakukan pengawasan dibanding langsung melakukan penindakan atas sebuah dugaan pelanggaran baik administrasi maupun pidana. Secara umum, pengawasan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan itu meliputi penyusunan standar tata laksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan tahapan, rekapitulasi dan analisis hasil pengawasan, terakhir publikasi penghasil pengawasan. Bersempit lebih teknis lagi, maka kegiatan pengawasan itu meliputi 3 hal pokok, yakni perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, dan evaluasi dan laporan. Pengawasan itu meliputi penyusunan kalender pengawasan, penyusunan alat kerja, dan identifikasi potensi kerawanan pelanggaran. Cara pelaksanaan pengawasan itu meliputi pengawasan secara langsung, membuat analisis hasil pengawasan, serta menentukan ada tidaknya unsur dan jenis pelanggaran yang terjadi. Pengawasan secara langsung itu sendiri dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemilihan dilaksanakan sesuai ketentuan regulasi. Memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan, serta keabsahan dokumen masing-masing tahapan, termasuk melakukan investigasi dugaan pelanggaran.
Sahabat-sahabat peserta sekolah pengawas pemilu ad hoc yang kami banggakan. Sebelum melakukan kerja-kerja pengawasan di lapangan, maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Di antaranya surat tugas, tanda pengenal, dan perlengkapan pengawasan, seperti panduan pengawasan, alat kerja, alat rekam, dan lainnya. Jangan sampai ketika melakukan kerja-kerja pengawasan di lapangan, namun kita lupa membawa surat tugas atau tanda pengenal, dan sebagainya, yang berakibat pada tidak optimalnya kerja pengawasan yang dilakukan. Atau kita lupa membaca atau memahami alat kerja, sehingga hasil pengawasan yang dilakukan kurang fokus. Selanjutnya, mari coba bersama-sama kita cermati beberapa isu strategis dalam pengawasan tahapan pemilihan, khususnya tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, di mana sejumlah tahapan ini merupakan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa. Tahapan pendaftaran pemilih. Tujuan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih tetap adalah untuk: pertama, memastikan penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah atau pernah kawin terdaftar sebagai pemilih. Dua, memastikan seorang pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih hanya didaftar satu kali dalam daftar pemilih. Dan ketiga, memastikan bahwa pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengawasannya oleh Panwaslu Kecamatan dapat berupa mengawasi pengumuman daftar pemilih tetap di PPS, desa, kelurahan, RT, RW, atau tempat lain yang strategis untuk diketahui masyarakat, mengawasi pembuatan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja PPK masing-masing, serta mengawasi penyampaian rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per desa atau per kelurahan dalam wilayah kerja PPK kepada KPU Kabupaten Kota. Sementara Panwaslu Desa dapat mengawasi pengesahan dan pengumuman daftar pemilih tetap oleh PPS. Kemudian pengawasan tahapan pencalonan. Fokus pengawasan tahapan pencalonan ini adalah adanya transparansi proses pencalonan, adanya perlakuan yang adil dan setara kepada semua pasangan calon, ketaatan terhadap prosedur, dan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan data. Kegiatan pengawasannya oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa dapat berupa menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan, serta keabsahan data dan dokumen pencalonan melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, serta melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal adanya indikasi awal terjadinya pelanggaran. Selanjutnya, pengawasan tahapan kampanye. Fokus pengawasannya diarahkan pada penyusunan dan penetapan jadwal kampanye oleh KPU, apakah sudah mempertimbangkan prinsip keadilan di antara seluruh peserta pemilihan atau pasangan calon, kepatuhan peserta pemilihan dan tim kampanye terhadap jadwal kampanye, perlakuan yang adil bagi setiap pasangan calon dalam pemasangan alat peraga kampanye, kepatuhan peserta pemilihan terhadap materi kampanye, bentuk kampanye, dan aturan-aturan kampanye di media massa, kepatuhan peserta pemilihan terhadap ketentuan dana kampanye dan larangan berkampanye di masa tenang, kepatuhan terhadap ketentuan larangan politik uang, serta kepatuhan terhadap ketentuan larangan penggunaan fasilitas negara dan netralitas ASN, TNI, Polri. Kegiatan pengawasan yang dilakukan dapat berupa pengawasan pada materi atau jadwal kampanye, metode kampanye, dan larangan-larangan kampanye yang dipandang berpeluang besar terjadinya pelanggaran, serta meminta informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kampanye kepada penyelenggara dan pihak terkait lainnya. Pengawasan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Fokus pengawasannya dapat diarahkan pada kesesuaian waktu penyelenggaraan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, keterpenuhan syarat pemilih dalam memberikan suara,
keterpenuhan hak pilih masyarakat yang tidak tercantum dalam DPT, DPTB, namun yang bersangkutan memenuhi syarat, keterbukaan proses penyelenggaraan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, terakhir, kecermatan, kebenaran, dan ketepatan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara. Adapun kegiatan pengawasan yang dapat dilakukan Panwaslu Kecamatan, yaitu mengkoordinasikan dan mensupervisi pengawasan pemungutan penghitungan suara untuk wilayah kecamatan, serta mengawasi rekapitulasi tingkat kecamatan. Sementara Panwaslu Desa dapat mengkoordinasikan dan mensupervisi pengawasan pemungutan penghitungan suara untuk wilayah desa bersama PTPS. Sahabat-sahabat peserta sekolah pengawas pemilu ad hoc yang kami banggakan, dari serangkaian proses dan kerja-kerja pengawasan yang telah dilakukan nantinya, jangan lupa untuk menemukannya di dalam formulir hasil pengawasan atau yang lebih dikenal dengan sebutan formulir A atau Form A. Form A inilah yang nantinya akan menjadi tolok ukur kerja pengawasan yang dilakukan seorang pengawas pemilu. Saat ini, Bawaslu RI juga telah mengembangkan Form A daring atau Form A online. Bagaimana tata cara penulisan hasil pengawasan atau penulisan Form A? Begitu juga dengan Form A online, nanti akan dijelaskan dalam sesi tersendiri oleh narasumber selanjutnya. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan sahabat-sahabat sekalian dalam mengikuti Sekolah Pengawas Pemilu ad hoc ini. Tetap semangat dalam mengawasi tahapan pemilihan 2020 mendatang. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.